Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3164, 3165, 3166. Wajah Ye Fengqing penuh ketakutan. Dia ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu saja, di bawah telapak tangan Dev, Ye Fengqing mati mendadak. Ini adalah submaster aliansi penyegel iblis. Jika Dev mengatakan bunuh, dia akan membunuhnya. Melihat hal ini, para kultivator lainnya menggulung jakun mereka satu persatu. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua bersuka cita karena mereka semua mundur pada saat-saat terakhir, dan tidak ada yang mendukung aliansi penyegel iblis. Kalau saja mereka masih mendukung aliansi penyegel iblis, mereka pasti akan berakhir seperti ini sekarang. Terutama ketika Zhou Tai melihat Ye Fengqing ditampar sampai mati, kakinya gemetar dan dia pipis di celana. Dev bahkan berani membunuh pemimpin aliansi penyegel iblis. Dev tidak akan menganggapnya sebagai saudara dari keluarga Zhou. Dahi Zhou Tai dipenuhi keringat dingin, dan diam-diam dia bersuka cita. Dan anggota aliansi penyegel iblis lainnya, ketika mereka melihat Ye Fengqing terbunuh, mereka semua berbalik dan lari. Tapi Dev tidak mengejarnya. Tuan Chen, potong rumput liar dan singkirkan akarnya. Jika tidak, orang-orang ini akan kembali dan melaporkan beritanya, dan aliansi penyegel iblis pasti tidak akan melepaskan Anda. Ji Lianzan buru-buru berkata pada Dev, saya sengaja membiarkan mereka untuk melapor kembali, karena saya berani membunuh Ye Fengqing. Saya tidak takut aliansi penyegel iblis akan mengetahuinya. Organisasi seperti aliansi penyegel iblis seharusnya tidak ada di dunia ini. Dev berkata perlahan. Ji Lianzan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa jika Dev dapat mengatakan hal seperti itu berarti Dev dan aliansi penyegel iblis tidak akan pernah berhenti bermusuhan. Bahkan jika aliansi penyegel iblis tidak merepotkan Dev, Dev tidak akan melepaskan aliansi penyegel iblis itu. Tuan Chen, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa. Karena kami keluar secara diam-diam, jadi kami harus segera kembali untuk menghindari kekhawatiran guru. Jika Tuan Chen mempunyai kesempatan, Anda dapat mengunjungi lembah roh darah kami. Lembah roh darah kami terletak di sebelah Gunung Tianmo. Ada banyak sumber daya dan banyak harta langka di sana. Saya yakin Tuan Chen pasti akan mendapatkan sesuatu jika pergi ke sana. Jindong melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal pada Dev. Saudara Jin, jika saya punya kesempatan, saya akan pergi menemui Anda, dan saya juga akan pergi ke Gunung Tianmo. Kalian berdua berhati-hatilah. Dev menepuk bahu Jindong. Jindong mengangguk. Lalu, di bawah tatapan Dev, dia membawa Luo Si dan pergi. Penatua hantu Gunung Iblis juga melangkah maju saat ini dan berkata, Tuan Chen, saya akan kembali ke Gunung Tianmo dulu, dan menunggu kunjungan Tuan Chen. Saya berharap ketika Tuan Chen tiba di Gunung Tianmo, Anda dapat bertemu dengan Patriark Iblis Angin, dan saya juga dapat melihat sekilas keagungan Patriark Iblis Angin. Pasti, Dev tersenyum ringan. Dev tahu bahwa meskipun dia pergi ke Gunung Tianmo, dia mungkin tidak dapat melihat leluhur Iblis Angin, dan leluhur Iblis Angin juga tidak mungkin muncul. Sekarang pertempuran antara dewa dan iblis penuh dengan misteri. Jelas sekali bahwa mereka semua telah ditindas, dan itu sudah direncanakan sebelumnya. Sebelum mengetahui kebenarannya, iblis mungkin tidak akan muncul dengan mudah. Jika ada yang tahu bahwa para ras iblis itu sudah bebas, pasti itu sangat berbahaya. Terlebih lagi, mereka yang lolos hanyalah tubuh roh, dan butuh waktu untuk memulihkan tubuh fisik dan kekuatan mereka. Jadi semakin tidak mungkin untuk tampil dengan mudah dan mengekspos diri mereka sendiri. Penatua hantu Gunung Iblis juga pergi, dan sekarang hanya Dev, Ji Lianzan, ayah dan putranya, serta Gao Qilan yang tersisa. Bahkan jika hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, Zhou Tai gemetar dengan beberapa master keluarga Zhou yang berada di alam lintasan kesengsaraan, dan dia tidak berani berpikir untuk bertarung melawan Dev sama sekali. Faktanya,
Jika saat ini, Zhou Tai dia memimpin orang-orangnya untuk menyerang Dev, Dev tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Dia baru saja bertarung melawan 4 tetua dari aliansi penyegel iblis penyegel, dan Dev telah mengkonsumsi banyak energi. Selain kepergian penatua hantu gunung iblis, hanya Ji Lianzan yang telah berada di alam lintasan kesengsaraan, dan mungkin sangat sulit baginya untuk berurusan dengan para master alam lintasan kesengsaraan dari keluarga Zhou. Namun, penampilan Dev barusan membuat Zhou Tai takut setengah mati. Bahkan jika Dev ditinggalkan sendirian saat ini, Zhou Tai tidak akan pernah berani melakukan apapun lagi. Dev menatap Zhou Tai itu perlahan, dan sangat ketakutan hingga Zhou Tai jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat Zhou Tai seperti itu, Dev hanya mencibir, tidak memperhatikan, dan pergi bersama Gao Qilan dan yang lainnya. Banyak kultivator memberi jalan kepada Dev dan bersembunyi jauh, karena takut menyinggung perasaan Dev. Dev membawa Ji Yun dan yang lainnya kembali ke kota kecil, lalu mengambil pesawat Fei Tianzong untuk bergegas kembali ke Fei Tianzong. Kali ini, Fei Tianzong menderita banyak kerugian, lebih dari separuh pesawatnya saja hilang, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Ketika dia tiba di Fei Tianzong, Dev tidak ingin tinggal, tetapi dia tidak bisa menahan antusiasme Ji Lianzan, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal selama sehari. Meskipun Fei Tianzong menderita banyak kerugian, ia masih cukup kaya dibandingkan sekte biasa. Jadi Ji Lianzan memperlakukan Dev dengan baik selama sehari. Tuan Chen, bolehkah saya pergi bersama Anda? Sebelum Dev pergi, Ji Yun akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbisik kepada Dev. Faktanya, Ji Yun ingin berada di sisi Dev, dia bisa belajar banyak hal dan mengalaminya sendiri. Hanya saja dengan kekuatannya saat ini, dia takut Dev akan meremehkannya, dan jika dia berada di sisi Dev akan menjadi beban, jadi dia tidak pernah berani berbicara. Ji Yun tidak berbicara sampai Dev hendak pergi. Dev sedikit ragu-ragu, bukan karena dia tidak ingin Ji Yun mengikutinya. Karena mengikutinya akan mengancam nyawanya, dan sekarang dia telah memprovokasi aliansi penyegel iblis lagi, dia pasti akan diburu oleh aliansi penyegel iblis. Jika Ji Yun mengikutinya, akan ada masalah pada saat itu. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Ji Lianzan, sementara Ji Lianzan hanya punya seorang anak laki-laki. Ji Yun, bukannya aku tidak ingin kamu mengikutiku, hanya saja Fei Tianzong sudah terpukul sekarang, kamu harus menemani ayahmu menjalankan Fei Tianzong dengan baik. Lagi pula, sangat berbahaya untuk mengikutiku, kamu juga tahu bahwa orang-orang dari aliansi penyegel iblis pasti mencariku kemana-mana. Jika kamu benar-benar dalam bahaya, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu. Kamu adalah satu-satunya putra ayahmu, jika terjadi sesuatu padanya, apa yang bisa kamu lakukan? Dev hanya bisa menghadapi Ji Yun dan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Chen, Anda tidak perlu memikirkan saya, jika Anda mengizinkan Yuner mengikuti Anda, saya setuju dengan tanpa syarat, dan saya juga dapat menghadiahkan sebuah pesawat sebagai alat transportasi untuk Anda. Dia benar-benar telah banyak berubah selama dia bersamamu, dan saya terkesan. Jika dia tidak bertemu Tuan Chen, dia mungkin masih seorang pria, bodoh dan tidak kompeten. Ji Lianzan mendekat dan berkata dengan keras. Tuan Chen, jangan khawatir, ayah saya setuju. Ji Yun menatap Dev penuh harap. Dev menatap mata Ji Yun yang penuh harap, dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Terutama pesawat Ji Lianzan, pesawat ini tidak bisa dibangun hanya dengan punya uang. Sangat merepotkan, dan masa pembuatannya sangat lama. Sekarang Ji Lianzan akan mengirimkan sebuah pesawat, terlihat bahwa dia sangat mementingkan Dev. Melihat Dev mengangguk, Ji Yun meraung penuh semangat. Bagus, saya bisa mengikuti Tuan Chen mulai sekarang. Saat Ji Yun berteriak kegirangan, Ji Lianzan mengeluarkan koin perunggu dari tangannya. Di bagian atas koin terukir karakter musim besar. Yuner, ini adalah tanda keluarga Ji kita. Ambillah benda ini. Jika ada kesempatan, kembalilah ke kampung halamanmu dan lihatlah. Ji Lianzan menyerahkan koin itu kepada Ji Yun. Ayah, bukankah kamu bilang tidak ada orang di rumah untuk waktu yang lama? Ji Yun bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ayah selalu berbohong padamu. Faktanya, keluarga Ji selalu memiliki orang, dan di seluruh benua tengah, keluarga Ji bisa dianggap sebagai keluarga terhormat. Untuk menikahi ibumu, aku menyelinap keluar dari rumah Ji dan datang ke sini untuk mendirikan Fei Tianzong. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Ji atau kakekmu. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke benua tengah,
ambillah barang ini dan pergi ke rumah Ji untuk melihatnya. Dan jika kamu membutuhkan bantuan, keluarga Ji pasti akan membantu ketika mereka melihat koin ini. Ji Lianzan berkata pada Ji Yun perlahan. Terlihat Ji Lianzan rindu kampung halaman. Namun setelah melarikan diri bertahun-tahun, ia tidak punya wajah untuk kembali. Ji Yun mengambil koin itu, mengangguk penuh semangat, lalu mengikuti Dev ke pesawat. Segera, pesawat itu lepas landas perlahan dan terbang menuju kota Kekaisaran Iblis. Dengan pesawat tersebut, Dev dan yang lainnya jauh lebih santai, menunggu saja dengan tenang. Saat pesawat itu terbang menuju kota Kekaisaran Iblis, seluruh kota Kekaisaran Iblis dijaga ketat. Kota Kekaisaran Iblis dikelilingi oleh sejumlah besar penjaga. Dan di bukit tidak jauh dari kota Kekaisaran Iblis, tentara yang padat juga muncul, dan ada juga sejumlah besar monster. Jarak antara kedua sisinya beberapa ribu meter, namun aura ketegangannya sudah sangat kuat. Yihe Yao Huang duduk di aula utama kota Kekaisaran, mengerutkan kening. Dan di aula utama, ada beberapa jenderal dari kota Kekaisaran Iblis. Hanya saja, di antara para jenderal ini, kekuatan tertinggi tidak lebih dari peringkat ke-7 dari alam komposit, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan tinggi sama sekali. Sejak Li Xing dan Huben berkonspirasi untuk merebut kota Kekaisaran Iblis, beberapa orang yang setia kepada Yihe dan beberapa orang kuat di kota Kekaisaran Iblis diam-diam dibantai. Huben takut orang-orang ini akan menjadi kuat, dan jika mereka memberontak saat itu, Huben tidak akan mampu menekan mereka sama sekali. Dengan bantuan orang-orang dari kota Raja Mingli, Huben masih bisa duduk kokoh di posisi Kaisar Iblis, tapi dia tidak bisa selalu mengandalkan orang-orang dari kota Raja Mingli untuk membantunya memerintah. Jadi Huben ini diam-diam membunuh semua orang yang mengancamnya di kota Kekaisaran Iblis. Hal ini mengakibatkan hilangnya semua orang kuat di kota Kekaisaran Iblis, hanya menyisakan para jenderal dari alam komposit ini. Awalnya, ada 5 master pelindung kaisar di kota Kekaisaran. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mekanisme rahasia ketika Kaisar Iblis membutuhkannya, saat muncul bahaya di kota Kekaisaran Iblis, dan 5 master pelindung kaisar ini akan muncul. Kelima master kekaisaran ini semuanya adalah kultivator besar yang telah melintasi alam kesengsaraan. Mereka biasanya bermeditasi dan berlatih ketika tidak ada pekerjaan. Mereka hanya bertanggung jawab tentang urusan kota Kekaisaran Iblis. Yihe Yao Huang dikhianati oleh Huben, dan kejadian itu terlalu mendadak. Jadi dia tidak punya waktu untuk melepaskan 5 tuan kerajaan. Setelah Yihe mengambil kembali kota Kekaisaran Iblis dan memenggal kepala Huben, dia segera pergi untuk memeriksa 5 master pelindung kota tersebut, tapi dia menemukan bahwa mereka berlima telah meninggal secara tragis. Jelas sekali, Huben memanfaatkan ketidaksiapannya dan membunuh kelima orang tersebut. Akibatnya, kekuatan kota Kekaisaran Iblis turun drastis, dan selain Yihe sendiri, tidak ada master yang berada di alam lintasan kesengsaraan di seluruh kota Kekaisaran Iblis. Untungnya, ada banyak penjaga di kota Kekaisaran Iblis. Ditambah lagi ada puluhan ribu monster di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Mereka dapat melindungi kota Kekaisaran Iblis untuk sementara. Tapi setelah mengetahui bahwa Yihe telah kembali dan merebut kembali kota Kekaisaran Iblis, Raja Li segera membawa orang-orang ke sini, siap menyerbu kota Kekaisaran Iblis. Raja Li datang dengan persiapan, dan dia juga membawa banyak master, yang jelas memiliki keunggulan dalam kekuatan. Namun, kota Kekaisaran Iblis dilindungi oleh para penjaga kota tersebut, dan Raja Li tidak memimpin orang untuk segera menyerang kota tersebut, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Yao Huang, Mingli Wangcheng itu telah menindas orang begitu banyak, bahkan dia membawa orang-orangnya ke pintu gerbang kota Kekaisaran kita. Ayo kita lawan mereka, paling buruk, kita akan mati bersama. Kita akan melawan mereka sampai tetes darah terakhir. Seseorang membuka mulutnya, memecah ketenangan aula. Saya merasa tidak enak. Kekuatan kota Raja Mingli jelas lebih tinggi dari kita. Saya pikir kita harus tetap berdamai. Alasan mengapa Raja Li tidak segera menyerang kita, menurutku dia juga sedang mencari jalan perdamaian. Kita bisa mengirim utusan untuk mengupayakan perdamaian dengan Raja Li. Paling buruk, kita mengiriminya lebih banyak sumber daya untuk membuat mereka mundur. Beberapa orang takut dengan kekuatan kota Raja Mingli, dan mereka bahkan berinisiatif meminta perdamaian. Mendengarkan suara untuk mengupayakan perdamaian, Yihe hanya bisa sedikit mengernyit, dan ada niat membunuh di matanya. Menatap jenderal yang menuntut perdamaian, Yihe tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan nafas yang sangat tajam datang dalam sekejap. Duar,
Jenderal yang memohon perdamaian langsung terlempar dengan pukulan telapak tangan, dan tewas dalam ledakan di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak berani bernapas. Saya memanggil kalian untuk membahas strategi mundur dari musuh. Saya tidak meminta kalian mengupayakan perdamaian dan mengganggu moral tentara. Jika kamu berani mengganggu moral tentara, inilah akhirnya. Kata Yi He dengan wajah dingin.